Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amisanti Asih, NIM 1820210019 akan menyimpulkan materi kelompok tema 5 mengenai asuransi syariah. Langsung saja kesimpulan materinya. Dari pemaparan pemakalah tentang asuransi syariah, dapat saya simpulkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Landasan hukum asuransi syariah. Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah, yaitu 1. Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan. Tujuan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Di sini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. 2. Perintah Allah untuk saling bertanggung jawab. Dalam praktik asuransi syariah, baik yang bersifat mutual maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadis Nabi. Yang ketiga, perintah Allah untuk saling bekerja sama dan bantu-membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Kemudian prinsip asuransi syariah. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa dan at-ta'min atau rasa aman. Prinsip ini menjadikan para anggota atau para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Sedangkan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah adalah sebagai berikut. 1. Tauhid. 2. Keadilan. 3. Tolong-menolong. 4. Kerjasama. 5. Aman. 6. Larangan riba. 7. Larangan maisir. Dan yang ke-8 larangan gharar. Selanjutnya, produk-produk asuransi syariah. Yang pertama, term insurance. Asuransi berjangka pendek biasanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun dan tidak mengandung tabungan atau non-saving. Yang kedua, endowment insurance. Asuransi dwiguna dengan manfaat perlindungan dan investasi berupa tabungan, yaitu manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia dan tabungan berkala berupa tabungan yang diberikan kapan saja. Yang ketiga, unit link. Jenis asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dan investasi dengan memberi kesempatan kepada peserta memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya. Jenis investasi ini biasanya berupa saham, surat berharga, reksadana, obligasi melalui instrumen syariah. Adapun juga asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah, yaitu 1. Asuransi jiwa atau takaful keluarga atau life insurance, dan yang kedua asuransi kerugian atau asuransi umum atau takaful umum atau general insurance. Produk dari general insurance ini tidak mengandung unsur tabungan atau non-saving. Kemudian peraturan pelaksanaan asuransi syariah. Peraturan perundang-undangan menyebabkan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, meskipun belum memberi kepastian hukum yang kuat. Ini dikarenakan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa fatwa DSN MUI belum dapat dikatakan sebagai undang-undang. Strategi yang diperlukan untuk mengembangkan asuransi syariah diantaranya sebagai berikut. 1. Perlu lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Yang kedua, aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Yang ketiga, perlu dukungan
berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia asuransi syariah. Adapun kendala pengembangan asuransi syariah yaitu 1. Rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru dibandingkan asuransi konvensional. Yang kedua, asuransi syariah bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan dan pembiayaan. Yang ketiga, asuransi syariah masih dalam proses pencarian bentuk, sehingga sangat dibutuhkan langkah sosialisasi dan promosi yang efektif ke tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, rendahnya profesionalisme sumber daya manusia, sehingga menghambat laju perkembangan asuransi syariah. Dan yang kelima, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sekian resumen materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.